komputer, ada bidang manajemen, dan juga harus paham soal bisnis. Karena nanti begitu Anda sudah lulus kuliah, maka Anda harus bisa nih melihat segala sesuatu itu dari sisi bisnisnya seperti apa. Jadi kalau bisa membuat program atau membangun jaringan, ada networking, maka Anda juga harus bisa melihat proses bisnisnya, role bisnisnya seperti apa. Karena tidak bisa dipungkiri memang bisnis itu penting gitu untuk kehidupan di masa depan. Kemudian ini adalah kurikulum yang ada di SMIK Widya Cipta Dharma. Jadi ada kurikulum 2012 dulunya, kemudian ada kurikulum 2019 KKNI, dan sekarang ini ada di kurikulum Kampus Merdeka di tahun 2020. Bersyukur bahwa kalian ini adalah mahasiswa angkatan tahun 2020 yang sudah mengikuti kurikulum Kampus Merdeka oleh Mas Nadiem Makarim. Ini saya jelaskan dulu, jadi supaya nanti tidak bingung. Jadi situasi saat ini, biasanya ya, kalau perkuliahan saat ini, dari semester 1 sampai semester 8, itu mata kuliah, kurikulumnya sudah tersedia di buku kurikulum kalian. Jadi kalau mengikuti saja semester 1 ada mata kuliahnya, 2 ada mata kuliahnya, 3 ada mata kuliahnya, jadi tinggal diikuti sampai semester 8. Dan itu semuanya harus ada di kampus. Nah, dengan adanya Kampus Merdeka, maka kalian nantinya akan bisa memilih ingin tetap kuliah di kampus di semester berikutnya atau ingin mengambil kegiatan yang ada di luar kampus. Nanti saya jelaskan. Tapi yang jelas kami dari program studi dan perguruan tinggi itu memberikan hak kepada kalian untuk sukarela. Jadi artinya boleh diambil atau boleh tidak. Jadi boleh tetap kuliah di kampus atau boleh mengambil mata kuliah di luar atau boleh mengambil 8 kegiatan belajar di luar kampus. Pilih saja salah satunya. Nah ini, silakan diperhatikan, ini adalah 8 kegiatan pembelajaran yang ada di luar kampus. Ini nantinya akan bisa diambil di semester genap. Karena ini adalah semester gasal ya, jadi kalau di perguruan tinggi itu 1, 3, 5, 7 itu adalah semester gasal, sementara 2, 4, 6, dan 8 itu adalah semester genap. Nah, jadi kita ada 8 kegiatan yang pertukaran pelajar, Anda boleh pergi kuliah, kemudian magang atau praktik kerja, misalnya ingin praktek di sebuah perusahaan, kemudian kalau asistensi mengajar boleh mengajar di sekolah-sekolah, karena kebetulan alumni-alumni ini banyak yang juga mengajar di sekolah-sekolah. Kebetulan memang alumni Prodi SI ini sudah tersebar di berbagai instansi pemerintah, juga sertifikat. Kalau misalnya kalian berminatnya di bidang multimedia, maka boleh tuh risetnya di bidang multimedia. Itu juga diakui sebagai proses mata kuliah. Kemudian ada proyek kemanusiaan, misalnya ada UNESCO, ada UNICEF. Boleh itu ikut bergabung di situ. Kemudian ada kegiatan wirausaha. Ini sesuai dengan seperti isinya Prodi SI tadi ya. Jadi kalau misalnya Anda punya usaha, suka mendesain nih, atau tadi saya lihat kan videonya udah bagus-bagus ya. Luar kampus. Kemudian ada suatu pertanyaan, apakah Merdeka Belajar itu berarti membebaskan mahasiswa untuk memilih aktivitas belajar apapun? Kira-kira kalau kita mendengar kata merdeka, artinya ya bebas sebebas-bebasnya, padahal itu tetap ada aturannya, karena kan kita adalah manusia yang memiliki edukatif gitu, kita melihat. Nah ini dia, hak belajar di luar prodi. Jadi kalian ini adalah sudah program studi sistem informasi, sudah menjadi prodisian, nanti akan menjadi alumni Prodi SI. Nah, hak belajar luar prodi ini terdiri dari 3 semester. Dan ini bersifat pilihan, sekali lagi ini bersifat pilihan, boleh diambil, boleh tidak.
Jadi dari 3 semester ini, 1 semesternya itu diambil di luar prodi lain. Kan kita punya 3 prodi ya kemarin ya, waktu kalian milih, oh saya milih SI gitu kan, itu ada prodi lain. Nah, itu boleh diambil di luar prodi. Tapi di dalam satu perguruan tinggi, misalnya di STIMIK Wicida, kalian mau ambil di prodi lain yang tidak ada mata kuliahnya di SI, itu boleh. Kemudian 2 semester di luar itu bisa diambil di 8 kegiatan yang di luar kampus tadi yang saya sebutkan, ada desa, ada penelitian, itu boleh diambil 1. Jadi kalian punya hak belajar 3 semester di luar prodi SI. Tapi nanti kembali lagi ya, karena skripsinya nanti balik lagi. Kemudian prosesnya kira-kira seperti ini gambaran besar saja. Jadi semester kalian itu punya semester 1 sampai semester 8. SI itu adalah program sarjana. Program sarjana itu 8 semester. Normalnya harus ditempuh selama 4 tahun. Normalnya. Nah, itu ada semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, di semester 4 atau di semester genap, ini ada pembelajaran di luar prodi dalam PT. Artinya kalian boleh pilih prodi lain untuk kuliah selain prodi SI, tapi di semester 4. Kemudian 5 dan 6-nya boleh mengambil 8 kegiatan pembelajaran di luar kampus tadi. Bu, apakah harus seperti ini? Tidak. Kalau memang semester 1 sampai semester 8 ingin tetap reguler di prodi SI, Bu, saya lebih suka kurikulumnya yang biasa, Bu, yang seperti di buku kurikulum juga boleh. Atau misalnya, Bu, saya tidak mau belajar di luar prodi, tapi saya cuma mau magang juga boleh. Jadi ini boleh diambil selama 1 semester atau boleh diambil 2 semester. Yang perlu diingat, 1 semester itu terdiri dari 6 bulan. 1 semester itu 6 bulan. Berikutnya, ini yang perlu diingat ya, karena ini paling banyak ditanyakan dan ini akan selalu berulang-ulang. Jadi program studi sarjana sistem informasi itu terdiri dari 8 semester. Nah, karena kalian mahasiswa baru, semester 1 itu sudah paket sebanyak 20 SKS. Sebentar saya ambilkan. Nah, jadi ini ada buku kurikulumnya nanti seperti ini. Kelihatan ya, semoga kelihatan di kamera ya. Jadi buku kurikulumnya seperti ini. Jadi ini sudah lengkap semuanya dari semester 1 sampai semester 8. Nah, semester 1 itu jumlah SKS-nya ada 20. Kalian tidak perlu perwalian lagi karena sudah diwalikan, dan SKS itu terdiri atas teori dan praktikum. Nanti kalau teori sudah bisa dimulai, kemudian praktikum nanti akan menunggu jadwal. Bu, di mana kita bisa melihat jadwalnya? Lihat di website prodisi.wicida.ac.id. Jadi semua itu ada di bagian bawah linknya ya, prodisi.wicida.ac.id. Jadi pasti ada di situ. Kemudian total untuk lulus sarjana itu adalah 144 SKS. Totalnya ada 144 SKS. Jadi kalau sudah sampai di 144 itu sudah boleh jadi sarjana. Itu sudah termasuk skripsi ya. Jadi dari semester 1 sampai 8 totalnya 144 SKS. Kemudian di sistem informasi itu ada 2 bidang peminatan. Sistem informasi korporasi dan e-bisnis. Kalau korporasi itu seperti namanya dia untuk perusahaan, kemudian e-bisnis itu boleh dilaksanakan untuk wirausaha. Nah, coba dilihat. Ini adalah mata kuliah kalian di semester 1, boleh dilihat. Lihat ya. Jadi itu saya ajari membacanya. Itu ada kode mata kuliah. Terlihat ya? Ada kode mata kuliah. Nah, kode mata kuliah itu ada SIT 1201. Lihat. SIT itu adalah sistem informasi. Ada di kode mata kuliah ya. Di sini. Di kode mata kuliah sistem informasi, T ini teori. Lihat yang nomor 15, ini P ini praktikum. Nomor 1 SIT 1201. Jadi sistem informasi, teori, semester 1, 2 SKS, nomor urutnya 01. Oke? Kalau paham anggukan kepalanya ya? Nggak ngerti? Ya, baiklah. Saya ulang sekali lagi ya. Sebenarnya dunia dalam berita itu tidak boleh diulang. Ini kode mata kuliahnya SIT 1201.
Oke, jadi cara membacanya, SI ini sistem informasi. T itu teori, semester 1, 2 SKS 01. Jadi ini kode mata kuliahnya ada artinya. Ini nantinya di semester 2 akan kalian akan kalian lihat gitu. Akan kalian ambil di KRS. Oke. Nah, ini adalah SKS-nya, 2 SKS. Jadi totalnya semua adalah 20. Ini ada yang kalau T itu artinya teori, kalau P praktikum. Jadi sistem informasi praktikum semester 1, 2 SKS nomor urutnya yang ke-15. Artinya dia mata kuliah yang ke-15. Jadi kita nanti dapat jadwal teori, dapat jadwal praktikum, totalnya 20. Nah, di sini nanti akan ada prasyarat di semester 2 dan seterusnya. Kalau semester 1 nggak ada syarat, kami terima kamu apa adanya ya. Oke, berikutnya. Nah, ini proses perkuliahan yang akan kita laksanakan sebentar lagi, jangan lupa. Dalam satu proses perkuliahan, satu semester itu terdiri dari 16 kali pertemuan. Jadi 16 kali pertemuan. Pertemuan 1 sampai dengan 7 itu adalah kuliahnya. Pertemuan 8 itu UTS, namanya ujian tengah semester atau mid-test. Kemudian pertemuan 9 sampai 15 kuliah lagi. Nanti pertemuan 16 adalah UAS atau final test. Selama pandemi kalian belajarnya lewat Milan, ya diajarkan Milan. Kemudian nilai untuk bisa lulus itu adalah A, B, dan C. Berikutnya, gunakan blended learning. Blended learning itu artinya ada online dan ada offline. Kemudian kalau online dia via welearn.wicida.ac.id karena ini praktikumnya kalian kan tetap harus ke kampus. Oke, berikutnya. Kelak, kalau sudah lulus, gelar kelulusannya adalah sarjana komputer. Kalau disingkat S.com. Nah, ini nanti kita akan ada wisuda tanggal 26 September 20. Nah, itu kakak tingkatnya tadi yang paling depan ya, yang sudah banyak foto-fotonya itu nanti akan bergelar sarjana komputer S.com. Waktu lulusnya, standarnya harusnya adalah 4 tahun atau 8 semester. Nah, ini dia. Kira-kira kalau sudah lulus di Prodi SI mau jadi apa ya? Yang pertama jelas, mau jadi pengembang sistem informasi. Jadi nanti boleh buat aplikasinya, boleh boleh mengembangkan aplikasinya, boleh menganalisis aplikasinya. Jadi bukan hanya sekedar membuat program. Kalau membuat program saya kira kursus-kursus di luar pun bisa. Tetapi di sistem informasi Anda akan menjadi developer, information system developer. Jadi akan masuk sampai ke proses maintenance. Kemudian ada database administrator. Kalau yang asal sekolahnya dari RPL itu kalau kita buat aplikasi pasti ada database. Ya, database itu penting dalam proses aplikasi itu. Dan itu lumayan besar cara kerjanya. Kemudian berikutnya adalah technopreneur. Technopreneur itu bagaimana Anda bisa berwirausaha tapi di bidang teknologi, karena memang saya melihat ya sudah banyak alumni kita, kakak tingkatnya yang sudah bekerja berwirausaha. Kemudian ada IT contributor, jadi dia nanti akan bisa jadi admin IT, kemudian membangun website. Nah, saat ini ya, kalau mahasiswa itu sudah di semester 5, biasanya yang kelas pagi akan pindah ke kelas malam. Biasanya, karena sudah bisa membangun website sendiri ya, sehingga dia sudah terima peluang kerja untuk membangun website. Kemudian ada multimedia developer untuk membangun multimedia, dan ini ada network system and data communication analyst. Bukan hanya sekedar bisa setting jaringan, tetapi di Prodi SI Anda harus bisa menganalisis bagaimana keperluan jaringan itu, bagaimana Anda mengkomunikasikan datanya. Jadi mahasiswa Prodi SI itu harusnya bisa public speaking-nya harus lebih banyak. Jadi dia bukan hanya sekedar bikin program, harus bisa paham jaringan, tapi dia harus bisa mengkomunikasikan. Anda punya niat baik, tapi tidak bisa komunikasikan ke orang lain, niat baik itu tidak akan pernah sampai. Anda punya suatu barang yang bagus, tapi kalau tidak bisa melakukan
selling yang bagus, membuat kata-kata yang bagus, marketing yang bagus, maka program itu tidak akan bisa jadi apa-apa. Di sistem informasi Anda mempelajari itu. Kemudian ada e-business analis, jadi menganalisis proses e-business. Jadi kami mengharapkan Anda juga bisa mampu membangun semacam marketplace, nanti akan diajari. Kemudian ini adalah akademisi bidang sistem informasi. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua STMIK Widya Cipta Dharma pada saat pembukaan, bahwa banyak sekali alumni dari STMIK Widya Cipta Dharma, program studi sistem informasi itu juga bekerja, baik itu sebagai guru, sebagai dosen, sebagai tutor, di perusahaan atau di bidang-bidang pendidikan. Di SMA SMK juga banyak, mungkin ada beberapa yang masuk di Prodi SI berdasarkan rekomendasi dari gurunya yang juga merupakan alumni dari program studi sistem informasi. Oke, itu saja dari saya. Nanti sepanjang perjalanan kita boleh chat di grup WhatsApp angkatan 2020 program studi, atau tetap melihat di websitenya prodisi.wijida.ac.id atau di Instagramnya atau di Facebooknya. Insya Allah semuanya akan tetap update. Jangan malu-malu kalau bertanya, sebab malu bertanya nanti sesat di perkuliahan. Target kita adalah lulus tepat waktu 4 tahun, baik melalui jalur kampus Merdeka ataupun jalur reguler. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan sekarang, mumpung kita ketemu, karena baru ini kita bertemu wajah ya, kecuali yang 3 orang kemarin, yang 3 orang ini. Oke, sistem informasi, salam kolaborasi. Saya kembalikan kepada moderator, silakan Mbak Rizky. Terima kasih banyak Ibu Heni atas pemaparan tentang prodinya. Untuk teman-teman mahasiswa, beberapa halnya, apakah ada yang masih perlu dipertanyakan? Bisa di chat, kolom chat. Ya. Apa cukup jelas? Mbak Rizky? Ya. Untuk video profil Hima Pro SI saya tayangkan sebentar ya. Oh siap Ibu, silakan. Bu, untuk perkuliahan yang apa untuk program? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sedikit tentang Hima Pro SI. Di mana Hima Pro SI adalah sebuah himpunan mahasiswa program studi sistem informasi yang berada di STMIK Widya Cipta Dharma, Samarinda, Kalimantan Timur, yang memiliki visi menjadikan Hima Pro SI sebagai wadah mahasiswa dalam belajar berorganisasi, yaitu kader-kader organisasi nasional, dan juga memiliki visi langsung aja Pak, biar ulun tidak banyak ngomong, dan menjadikan Hima Pro SI lebih dikenal di lingkungan STMIK Widya Cipta Dharma dan masyarakat luas. Pada saat ini, Hima Pro SI terdiri dari 6 divisi. Yang pertama yaitu divisi pendidikan, yang bertanggung jawab menangani hal berikut. 1. Mengadakan pelatihan internal maupun eksternal. 2. Mengadakan seminar. 3. Mengadakan sharing internal atau kelompok belajar. Keempat, mengadakan lomba IT. Untuk yang kedua, ada divisi PSDM, di mana PSDM sendiri adalah pengelolaan sumber daya manusia yang bertanggung jawab mengenai 1. Pengawasan kinerja anggota, 2. Melakukan kaderisasi, 3. Meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan antar anggota, 4. Menjaga kondusivitas organisasi dan menindak anggota yang bermasalah, 5. Membuat strategi mensukseskan kaderisasi dan minat untuk bergabung di Hima Pro SI. 6. HUT Hima Pro SI. Untuk yang ketiga, ada divisi Humas. Humas sendiri adalah hubungan masyarakat,
yang bertanggung jawab menangani yaitu satu, sosialisasi, kedua, kerjasama, ketiga, pengantar surat menyurat, Mencari sponsor. untuk yang keempat, ada divisi kewirausahaan yang bertanggung jawab menangani satu, buka stand Hima Pro SI, dua, distribusi produk Hima Pro SI online maupun offline, ketiga, membuat merchandise, dan keempat, merancang strategi penjualan produk Hima Pro SI. Dan selanjutnya, untuk yang kelima, ada divisi media informasi yang bertanggung jawab menangani satu, mengelola website, dua, mengelola sosial media, ketiga, mengelola media cetak, keempat, buletin Hima Pro SI per minggu, kelima, KTA, yaitu kartu tanda anggota. Dan untuk yang terakhir, ada divisi Ristek, yaitu riset dan teknologi, yang bertanggung jawab menangani satu KBMI, yaitu program kompetensi bisnis mahasiswa Indonesia. Yang kedua ada PKM, yaitu program kreativitas mahasiswa, serta membantu konseling tugas akhir dengan syarat ketentuan berlaku. Dan di Hima Pro SI, kalian juga akan dilatih supaya memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi, belajar manajemen waktu, memiliki kemampuan problem solving, dan manajemen konflik, serta untuk memperluas jaringan. Terdengar seru dan menarik bukan? Mari berpartisipasi dan ikut andil dalam memajukan Hima Pro SI. Salam SI, salam kolaborasi. Oke. Kepada semua mahasiswa Prodi SI, sebenarnya kalian semua itu adalah sudah tergabung di Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi. Jadi mahasiswa Prodi SI itu adalah himpunan mahasiswa informasi, hanya saja ada yang aktif masuk di kepanitiaan, di keanggotaan aktif, atau yang pasif. Harapan saya angkatan 2020 turut berpartisipasi, turut serta dalam kegiatan Hima Pro SI. Saya mau mengingatkan kembali, jangan lupa diikuti Twibbonnya ya, Twibbon Hima Pro SI-nya. Saya mau kasih lihat bonekanya. Jadi ini bonekanya. Kelihatan nggak ya? Semoga kelihatan. Kayak gini. Ini kegiatan. Ini bonekanya namanya Prosi. Jadi Twibbon itu akan berhadiah boneka Prosi. Oke. Dan kemudian angkatan 2020 cukup spesial karena yang mengisi KTA kemarin akan kami buatkan kartu tanda anggota Hima Pro SI. Jadi saya semuanya sudah isi dan KTA Hima Pro akan segera dibuat, akan segera dibagi untuk kalian, dan kalian otomatis terdaftar sebagai anggota dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Sistem Informasi yang dapat mendukung prodinya supaya nanti di masa depan kita jauh lebih terkenal lagi, agak famous lah. Baik, silakan Mbak Rizky. Oke, Bu Heni, ini cukup banyak ya antusiasnya dari rekan-rekan mahasiswa ingin bertanya. Pertanyaan pertama dari Andreas Prasetyo ingin menanyakan, apa yang harus kami lakukan ketika nilai kami tidak menjangkau minimal nilai harus diperoleh? Apakah semua dijawab dulu, Bu? Satu-satu ya. Gitu. Andrea. Yes, ya. Ini paling semangat sebenarnya. Jadi kalau sebenarnya untuk bisa lulus tadi kan nilai mata kuliahnya A, B, dan C. Saya kira untuk mahasiswa baru biasanya semangatnya juga sangat bersemangat sekali, sangat besar gitu. Jadi kemungkinan untuk bisa nggak lulus itu kecil, kecuali Anda jarang masuk. Sebenarnya kalau Anda sering masuk di Milan, mengerjakan tugas, mengerjakan kuis, ikut UTS, ikut UAS, insya Allah lulus. Karena kakak tingkatnya juga demikian gitu. Yang penting hadir, kerjakan tugas, UTS datang, UAS datang. Kalaupun seandainya tidak lulus, maka perbaikan nilai bisa dilakukan dengan
3 cara. Kalau tombol api 5 ya, ini ketiga aja. Iya. Yang pertama itu adalah mengulang secara reguler. Jadi kalau misalnya Anda mengulang di semester 1 tidak lulus, maka nanti di semester 3 Anda harus ambil lagi mata kuliah itu. Itu cara pertama. Cara yang kedua, Anda ambil semester pendek. Semester pendek. Tapi syaratnya harus 10 orang, nanti dibuatkan kelas dengan mata kuliah itu. Yang ketiga, Anda harus kompre, tapi kompre itu bisa dilaksanakan setelah masa studi normal. Tahun setengah baru bisa. Jadi saran saya yang pertama, jangan sampai tidak lulus, usahakan asal C aja, itu insya Allah bisa, udah lulus, nggak perlu diulang. Tapi kalau dia dan E lebih baik diulang, ya kan. Kemudian boleh mengulang secara reguler, boleh semester pendek atau boleh kompre. Demikian. Bagaimana Andreas? Jawaban dari Bu Heni apakah cukup memuaskan? Karena masih semester 1, sebaiknya tidak usah khawatir bakal ikut perbaikan nilai, karena pasti bisa aja melakukan. Ini ada hadiah dari panitia, bagi dua penanya terbaik akan mendapatkan masing-masing pulsa 50.000. Berikutnya, jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung sampaikan secara langsung dengan menyampaikannya langsung. Ada? Jangan lupa absennya ya. Silakan adik-adik mahasiswa yang ingin bertanya langsung ke Kaprodi, mau bertemu dengan Kaprodi, bisa di-unmute, bisa berbicara langsung ya. Kapan lagi nih punya kesempatan berbicara langsung dengan Kaprodi kan? Muhammad Rizky Ramadan, silakan ngomong langsung saja. Silakan di-unmute terus bicara langsung saja. Ya, silakan Muhammad Rizky Ramadan ingin bertanya. Ya, silakan. Bagaimana kalau misalnya di semester magang nanti kita itu magangnya kayak di kantor Bapeda, misalnya di kantor Diskominfo, itu bisa kah Bu kira-kira begitu? Ya. Jadi proses magang itu bisa dilakukan di instansi pemerintahan pendidikan. Jadi nanti ada formnya yang harus diisi dan diskusi dulu dengan Kaprodi dan dosen wali. Nanti kalian akan punya dosen wali masing-masing seperti di awal pernah disebutkan. Jadi dosen wali itu akan mendampingi kalian dari semester 1 sampai semester 8. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang ingin ditanyakan, boleh diskusi dengan Kaprodi. Tapi pada dasarnya proses magang atau kuliah kerja praktek atau kampus merdeka itu bisa dilakukan di dinas pemerintahan dan itu sudah pernah dilakukan. Silakan yang lainnya. Mumpung ada Bu Kaprodi. Rizky Hadi Prasetyo, silakan bicara saja. Ya, silakan Rizky. Bu, saya ingin bertanya, ini Ya. saya sambil kerja Bu, gimana ya bagusnya biar waktu saya itu termanage, biar sambil kuliah tuh sambil kerja gitu Bu. Itu saja Bu. Terima kasih. Ya, ini Rizky Hadi Prasetyo ya? Iya Bu, Prasetyo. Oke, Prasetyo. Oke. Rizky ambil kelas malam atau pagi? Kelas malam Bu. Kalau kelas malam ya nggak apa-apa, paginya tetap bekerja, paginya bekerja, malamnya boleh sambil kuliah.
Cuma saran saya ya tadi, bagi waktunya harus betul-betul fokus ya. Jadi kalau memang sudah waktunya mengerjakan tugas, ya harus dikerjakan. Pada dasarnya sih selama ini mahasiswa-mahasiswa yang ada saat ini itu pun demikian. Yang kelas malam bekerja, dia paginya kerja, kemudian dia malamnya kuliah seperti biasa. Apalagi sekarang kan menggunakan Milan ya, waktunya lebih fleksibel, jadi kapan aja juga bisa dikerjakan bagi waktunya. Kalau menurut saya yang paling penting harus fokus dan konsisten. Jadi kita targetnya misalnya, Rizky mau lulus itu 4 tahun, 8 semester, ya harus fokus. Semua mata kuliah itu diusahakan lulus. Nilai terendah minimal C supaya tidak mengulang. Sebab kalau kalian mengulang, maka harus kembali lagi memperbaiki mata kuliah itu. Tapi asalkan nilainya C saja, itu tidak perlu mengulang. Dan itu sudah banyak yang lulus tepat waktu bahkan sebelum waktunya, terutama kakak tingkatnya yang lulus sekarang. Ya, yang penting fokus, konsisten. Kalau misalnya ada masalah atau ada kebingungan, boleh disampaikan langsung ke saya via grup angkatan 2020. Demikian. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi yang masih mau bertanya? Ya, jadi 2 pertanyaan tadi sudah dijawab sama Kak Prodi langsung ya. Semoga rekan-rekan memahami apa yang beliau maksud. Jika kurang jelas, rekan-rekan bisa bertanya di grup angkatan yang itu ada Ibu Heni. Ada lagi yang ingin bertanya? Atau bisa kita cukupkan sampai di sini? Andreas Prasetyo ingin bertanya kembali itu. Silakan. Silakan Andreas. Maaf, bertanya Ya. lagi, Bu. Silakan Andreas. Ini kan mulai kuliah jam berapa, Bu, kalau kelas malam? Andreas nanti akan dapat jadwal mata kuliah di website prodisi.wicida.ac.id. Tetapi pada dasarnya proses perkuliahan malam itu dari jam 4:30 ya 16.30 sampai pukul 22. Range-nya segitu. Tetapi jadwal kuliah itu kan tidak seperti sekolah terus-terusan. Jadi misalnya hari Senin nanti dapat 16.30. Kuliahnya dari jam 19. Jadi kalian akan dapat jadi dilihat aja yang satu di situ. Nanti ada jadwalnya ya, semester 1 misalnya mata kuliah tadi algoritma dan pemrograman dasar itu mulainya dari jam 16.30, berarti kuliahnya jam segitu. Tetapi karena ini we learn online, maka bisa kapan aja kuliahnya. Tapi tentu ada waktu ya, biasanya dikasih waktu 3-7 hari. Jadi jangan khawatir ya, tetap aja kuliah seperti biasa. Kalau misalnya ragu-ragu, minta aja tambahan tugas boleh. Atau kalau misalnya masih bingung, nanti pada saat proses perkuliahan bisa ditanyakan lagi ke saya atau ke Prodi. Demikian. Oh iya, Bu. Kan pulang kerja jam 5, Bu, keluar dari kerjaan. Kalau telat sedikit nggak apa-apa, Bu? Telat, terlambat. Komunikasi itu penting. Jadi kalau memang misal ini dalam kondisi kalau kuliahnya offline ya, kondisi kalau kuliahnya offline. Kalau kuliahnya online kan tidak masalah. Yang akan jadi kebingungan itu adalah kalau kuliahnya langsung ke kampus. Kalau seandainya memang pekerjaan itu baru selesai, maka nanti Anda akan tahu tuh dosen mata kuliah itu siapa. Dikomunikasikan saja dengan dosennya. Bu, saya mohon maaf izin terlambat, sehingga dosen itu tahu. Jadi proses penilaian atau proses perkuliahan itu bisa lebih nyaman, karena kalau kuliah ini kan lebih fleksibel ya daripada sekolah. Jadi disampaikan, Bu, saya ingin kuliah, saya ingin datang tepat waktu, tapi saya baru keluar dari pekerjaan itu, pulang kerjanya baru di jam 5, Ibu, bagaimana ya sebaiknya? Itu bisa dibicarakan dengan dosen mata kuliah yang bersangkutan. Demikian. Ada lagi yang ingin bertanya?
Terima kasih Bu Heni atas pemaparannya. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bertanya. Jika masih ada yang belum jelas atau masih ingin dilanjuti, bisa datang ke Prodi atau kita bertanya di grup angkatan. Berikut review dari yang disampaikan oleh Kaprodi. Kita memiliki 8 contoh bentuk kegiatan pembelajaran kita dan rekan-rekan akan memiliki hak belajar di luar Prodi serta kurikulum terbaru yang diterapkan. Kemudian proses perkuliahan nanti kita akan pakai blended learning. Kita akan via online dan offline. Nanti semuanya akan dipaparkan dengan jelas sehingga teman-teman tidak akan terlalu terima kasih atas antusiasnya. Sampai jumpa di perkuliahan. Sistem informasi, salam kolaborasi. Kami kembalikan kepada Ibu Amel sebagai host. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Rizky, terima kasih Bu Heni untuk informasinya. Saya harap adik-adik diperhatikan ya apa yang disampaikan oleh Ibu Heni karena itu sangat penting sekali. Sekarang kita masih ada besok libur ya, besok libur. Tapi untuk hari Sabtu kita masih ada YSQ ya, dan itu wajib untuk diikuti. Nanti untuk link Zoom-nya akan kita bagikan seperti biasa di grup ya. Untuk sekarang saya share screen untuk video ya. Video. Oh ya, video tur kampus. Ya. Sebentar. Selamat datang di kampus STMIK Widya Cipta Dharma. Berlokasi di Jalan M. Yamin nomor 25 Kota Samarinda. Kampus strategis di Kota Samarinda yang telah terakreditasi B, yang memiliki 3 program studi komputer unggulan. Berjalan lurus memasuki gerbang kampus terdapat gedung rektorat. Lantai 1 terdapat ruang BAAK, bagian administrasi akademik dan kemahasiswaan. BAUK, bagian administrasi umum dan keuangan. Ruang program studi Sistem Informasi. Ruang program studi Manajemen Informatika. Ruang program studi Teknik Informatika. Lantai 2 terdapat torehan prestasi dan penghargaan yang didapat seiring kemajuan STIMIK Wicida. Terdapat ruang Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, Wakil Ketua 3, Ruang Dosen, Ruang Rapat Dosen, Ruang Ketua, PMB, Penerimaan Mahasiswa Baru. Memasuki lantai 1 gedung A, terdapat lorong panjang dengan beberapa ruangan. Di antaranya,
Ruang perpustakaan. Dengan buku dan jurnal yang lengkap, serta kemudahan akses internet, membuat mahasiswa betah di dalamnya. Ruang P3M, Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat. Ruang Puskom, Lembaga Sistem Informasi dan Database Kampus sebagai pusat layanan terpadu. Ruang Balai Bahasa. Musola. Ruang kesehatan. Kantin. Toilet mahasiswa. Toilet dosen. Gedung B, terdapat beberapa ruangan di antaranya. UPM, Unit Penjaminan Mutu. BKK, Bursa Kerja Khusus. PIK, Pusat Inkubasi Inovasi dan Kewirausahaan. Humas dan Kerjasama. Sekretariat Dosen. Ruang kelas. Dengan kapasitas besar dan fasilitas yang memadai, ruang ini dapat difungsikan untuk kegiatan seminar, konferensi, perayaan keagamaan, dan pertemuan-pertemuan lain. Lab komputer. Ruang kepala dan staf lab komputer. Fasilitas sarana dan prasarana guna menunjang terciptanya kompetensi peserta didik yang unggul menjadi perhatian Wicida. Sebagai kampus berbasis IT, STIMIK Wicida memiliki fasilitas komputer yang sangat memadai untuk mendukung proses pembelajaran bagi mahasiswa. Kampus menyediakan fasilitas komputer dengan kualitas dan spesifikasi yang memenuhi standar, dengan laboratorium yang canggih dan memadai, baik hardware dan software yang terbaru. Ruang mekanik. Ruang unit kegiatan mahasiswa. STIMIK Widya Cipta Dharma Center of Excellence. Oke, itu tadi kita tur kampus ya. Sekarang kalau yang belum datang ke STIMIK, silakan jalan-jalan ke STIMIK. Kalau yang sudah melihat, kan biasanya ngelihat halaman depannya saja. Sekarang tadi ada tur kampus, kita melihat dalam STIMIK itu seperti apa. Nah, sekarang untuk kegiatan besok, bukan besok ya, Sabtu ya, Sabtu.
untuk kegiatan besok, untuk hari Sabtu, nanti kita punya background sendiri ya. Backgroundnya itu adalah nanti kita sharing di grup. Kemudian ada beberapa peraturan yang harus ditaati untuk ISBN-nya. Yang pertama, pastikan Anda berada dalam kondisi yang kondusif. Kemudian pastikan Anda berada dalam ruangan yang tenang dan terang. Kemudian dianjurkan menggunakan laptop. Pastikan kondisi internet Anda stabil, kemudian sebaiknya menggunakan earphone, ya. Pastikan menggunakan nama Anda dan prodi pada tampilan layar. Nggak tahu aku filenya di mana. Kemudian pastikan Anda menggunakan video menampilkan wajah, ya. Pastikan di saat Anda tidak berbicara, itu filenya, ya. Tampilan Zoom, nah ini ya, ini adalah apa ya? Itu poin yang pertama, diperhatikan tata cara USB online-nya. Ya, yang saya ulangi, pastikan Anda berada dalam kondisi yang kondusif, pastikan Anda berada pada ruangan yang tenang dan terang, dianjurkan menggunakan laptop, pastikan kondisi internet Anda stabil, sebaiknya menggunakan earphone, pastikan menggunakan nama Anda dan prodi pada layar, kemudian pastikan Anda menggunakan video, pastikan di saat Anda tidak berbicara, mic pada tampilan Zoom meeting Anda di mute, kecuali yakin di sekitar tidak ada suara. Jika Anda ingin bertanya, silakan angkat tangan di depan kamera. Kemudian bagi yang ingin izin ke toilet bisa disampaikan melalui chat. Siapkan alat tulis, jangan lupa. Ya, itu saja untuk paparan untuk prodi SI hari ini. Salam Wicidia. Kalau bisa layarnya begini dong. Nanti di screenshot ya, ya, bentar ya. Kak Prodi juga dong, Ibu Heni. Ya. Yang lama ya. Di screenshot nih yang W. Ya, terus. Ya, jangan dilepas, Ya, jangan dilepas. Senyum yang manis, senyum bahagia. Senyum yang manis. Oke. Ya. Oke, sudah. Salam Wicidian, salam apa kalau SI? Salam kolaborasi. Benar ya Bu Hani? Weni ya. Salam kolaborasi. Dadah, sampai jumpa. Sampai jumpa hari Sabtu ya. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap jaga kesehatan, jaga jarak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini live aja Kak Pak. Live aja Kak Pak.